Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga sedulur semua diberikan kesehatan, kemurahan, rezeki, kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Sedulur, kali ini kita akan bercerita sambil menikmati pemandangan. Sedulur semua, kita nikmati pemandangan yang ada dengan bisa kita menikmati. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah SWT, karena Allah SWT masih memberikan kita nafas. Allah SWT masih memberikan kita penglihatan, pendengaran, perasaan. Ini bukti Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Banyak saudara kita yang saat ini tidak diberikan nikmat itu, telah dicabut nikmatnya sebagian. Ada yang sudah tidak bisa mendengar, ada yang sudah tidak bisa melihat, ada yang sudah tidak bisa merasa. Ini sebagian dari kita. Sedulur, sesungguhnya Allah SWT memberikan kita nikmat itu sangat banyak, sehingga dikatakan bahwa jika kamu ingin menghitung nikmat yang diberikan Allah, pasti kamu nggak akan bisa. Nah, ini sudah dicapkan jadi nasional Allah SWT. Nggak bisa kita menghitung nikmat. Mulai kita menghitung nikmat dalam diri kita saja, dalam diri kita, belum di luar diri kita. Ini kita nggak bisa. Berapa nilai mata, nilai penglihatan, nilai pendengaran, nilai perasaan yang nikmat itu nggak bisa kita. Nikmat itu sangat besar. Sedulur, dalam Al-Quran seringkali, atau banyak, bukan sering, banyak ayat yang memerintahkan kita untuk supaya kita taat kepada Allah. Contohnya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'aroki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi diperintahkan kita sholat. Jadi sholat itu wajib. Maka kalau nggak sholat itu dibagi dua. Nggak sholat karena malas atau karena mengingkari. Wah, sholat kan nggak wajib. Nah, ini mengingkari, maka dia kafir. Tapi kalau dia nggak sholat karena capek, karena males, atau bukan karena uzur, ini nggak sampai kafir. Tapi dia berdosa besar. Dia asik-asikan maksiat, tapi dia tahu bahwa sholat itu wajib, tapi dia nggak bisa melakukan atau nggak mau melakukan, itu nggak sampai kafir. Jadi ada dua ya. Jadi kembali bahwa kita diperintahkan sholat, bahwa amalan Islam itu dibagi menjadi dua. Amalan yang bersifat lahiriah, dan amalan bersifat batiniah. Yang lahiriah itu dibagi dua lagi, yaitu ibadah atau amal badani, atau badan dilakukan dengan tubuh kita, dan ibadah mali atau dengan mal atau dengan harta. Nah, ini dua, ya, dengan harta, dengan diri dan harta, dengan badan dan harta.
secara keseluruhan ayat itu tadi itu menyebutkan ketiga jenis amal itu. Sholat itu amal ibadah, zakat amal maliyah atau harta, sedangkan khudu itu merupakan batin. Maka untuk yang ketiga itu kita disarankan untuk bergaul dengan orang-orang yang ahli tawadu, ahli khusyuk, supaya nular. Jadi ungkapan yang penting rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, itu betul, bagus banget. Jadi ada beberapa atau kandungan atau yang kita bisa disimpulkan atau intisari atau gimana ya, yang kita ambil dari ayat di atas itu. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuk beserta orang-orang yang rukuk. Yang pertama bahwa sholat itu merupakan ibadah terpenting. Itu mengapa sholat disebut yang pertama, kali amalan yang paling utama. Nah, Pak, yang kedua pada tingkatan kedua itu zakat. Maka zakat disebut yang kedua. Yang berikutnya zakat itu ya merupakan tanda bersyukur atas pemberian Allah SWT. Jadi dalam ibadah itu ibadah badan kita ini, itu nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah harta. Jadi sholat itu lebih utama daripada zakat. Oleh karena itu, jadi sholat disebutkan urutan pertama, baru kedua harta. Jadi secara umum, secara lahiriah, secara khusus umum itu bahwa ibadah badan itu lebih utama daripada ibadah batiniah. Secara umum ya, itu lebih utama daripada ibadah batinnya. Jadi diri atau jasad itu lebih utama dari ibadah badan. Makanya ibadah badan itu disebutkan pertama kali, kemudian amal atau maksudnya harta, kemudian baru batinnya. Jadi untuk urusan kerendahan hati, hati itu urusan ketiga. Untuk mewujudkan khusyuk dalam diri sholat misalnya, dalam khusyuk, khudu, tawadu, itu memang ada ulama-ulama itu menganjurkan supaya kita bergabung, tinggal atau bersama orang-orang yang khusyuk, misalnya di tempat Solo, orang supaya apa ya, supaya kita ketularan gitu. Kita ini kan manusia yang kan mudah terpengaruh. Kalau kita bergaul dengan orang yang bejat, ya kita bisa jadi bejat. Kalau kita bergaul dengan orang soleh, kita insya Allah bisa jadi soleh. Kita ini memang mudah tersuasana, atau suasini lah pokoknya, mudah. Jadi secara umum ya, kita cukup memperhatikan 3 hal tersebut ya. Hal itu difirmankan itu berbentuk jamak. Jadi supaya kita lebih merenungkan lagi, masih banyak kemurahan Allah berkenan dengan hal ini. Allah masih memudahkan kita, Allah masih memberikan kita rezeki atau nikmat untuk bisa menggapai hal itu, untuk bisa sholat, untuk bisa zakat, untuk bisa kita tawadu, merendahkan diri berjamaah itu. Jadi ruku itu dalam hal itu supaya kita itu menegakkan sholat itu dengan berjamaah sama orang-orang berjamaah ya.
karena penekanan sholat itu berjamaah, jadi ditekankan sholat berjamaah. Rukuklah bersama, bersama itu kan rame-rame atau bersama, itu ya, bersama kan nggak mungkin sendirian, makanya ditekankan tuh sunnah muakkad. Ada yang ulama sunnah muakkad, ada yang fardu kifayah, beli sholat berjamaah, karena itu merupakan keistimewaan tersendiri dalam Islam. Agama lain kan enggak. Jadi digunakan kata ruku karena memang dalam Yahudi itu enggak ada ruku. Jadi ya sedulur, sholat berjamaah itu sangat penting, sangat penting. Salah satunya supaya sholat kita diterima, karena dalam sholat berjamaah itu digambarkan misalnya imamnya khusyuk benar bagus, makmumnya ada yang kurang bagus atau bagaimana, maka semuanya diterima, dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu jamaah ada satu orang yang bagus, yang sholatnya bagus, maka semua dianggap diterima oleh semua, dianggap bagus. Inilah keuntungan sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendirian. Jadi sangat beruntung kalau sholat berjamaah. Ibaratnya kalau kita ke pasar gitu ya, ke pasar kita beli apa? Beli salak lah, atau beli jeruk, atau beli buah, beli salak lah ya. Kalau beli salak, kalau cuma beli sekilo 2 kilo kan kita milih yang bagus-bagus, nggak mungkin kita milih. Tapi kalau beli sekarung itu nggak pilih, sekarung diangkat semua. Di jalan itu nggak tahu apakah buruk, apakah bagus, apa dianggap semua, dianggap bagus, diterima semua. Nah, ini untungnya sholat berjamaah seperti itu. Kalau beli buah satu-satu mungkin ya dipilih, yang bagus-bagus, yang jelek ditinggal, nggak diambil. Kalau borongan sak karung atau apa ya diambil semua, walaupun di dalamnya mungkin ada yang busuk, ada yang bopeng segala macam, ya diterima semua. Ini untungnya kalau berjamaah. Makanya banyak ayat yang menekankan supaya kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang dari kecil kita tahu bahwa keuntungan sholat berjamaah itu 27 derajat. Kalau sendirian 1 derajat kan jauh banget bedanya. 1 dibanding 27. Orang dagang itu yang kalau disuruh milih ya, kalau misalnya kita jualan jeruk di desa kita harganya 1.000 sekilo, di desa tetangga 27.000, pasti jualan di desa tetangga itu jangankan 27.000, 2.000 saja lah. Di tempat kita 1.000, di tempat tetangga 2.000, di tempat desa tetangga 2.000, pasti kita kejar ke sana. Apa yang lagi kok 27 derajat, 2 derajat itu 2 kali lipat, itu kejar mana? Cuma beda untung 500 perak aja yang dikejar kok. Jadi begitu ya sedulur, pentingnya kita memperhatikan perintah-perintah Allah, ketentuan Allah. Demikian sedulur cerita kita kali ini, semoga bermanfaat, menginspirasi ya, semoga nggak bosan-bosan dengar celotehan. Demikian, semoga kita sehat walafiat. Ketemu lagi dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.